Selamat sore semua teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Ini masuk lagi mesin TV tabung 21 in LG. Ini kerusakannya, tegangannya itu waktu pertama start dia naik di 114 volt, lalu turun sehingga jadi 0 tegangan untuk 114 volt. Ini datangnya memang sudah seperti ini, dan tadi sudah lama juga saya cari-cari penyakitnya, tapi belum juga dapat ya. Saya akan kasih tahu dulu seperti apa ya. Kita ini dulu, pindahkan dulu multimeternya, terus coba dinyalain dulu ya. Terus kita ukur untuk tegangan 100. Ini saya tangan satu pegang kamera ya, maklum ya. Oke, saya akan coba nyalakan dulu TV-nya, lalu kita sambil ukur. Tangannya bergantian karena tangannya satu, ini satu pegang kamera. Oke, sudah saya nyalakan, lalu ukur. Begini dia ya. Ini tegangan untuk 114. Tadi begitu start keluar 114, tapi nggak lama langsung turun ya. Ini seperti ini nih. Turun. Coba kita ikuti terus sampai berapa dia. Apa memang benar-benar sampai habis? Iya. Sampai 0 tadi ya. Berarti begitu start langsung 0 lagi. Coba kita ulangi lagi ya. Saya akan coba cabut dulu. Oke. Kita tunggu testernya. Oke. Saya coba nyalain sambil saya pegang gini ya. Tapi nggak bisa. Sabar. Seperti tadi aja kita buat. Sudah saya colokkan, langsung diukur, langsung lihat meternya. Tuh. Nah, jadi teman-teman seperti ini penyakitnya ya. Oke, langkah yang sudah saya kerjakan tadi. Pertama tentu mengukur tegangan di bagian primer. Ini ya, tegangan untuk 300 volt. Saya ukur ulang. Untuk 300 volt ya. DC di bagian primer. Ini itu dia. Lalu saya ukur kembali untuk suplai yang menuju ke IC ataupun STR. Sebentar, saya atur dulu jarum multitesternya ini, untuk mengukur susah karena pakai tangan satu ini. Sebentar ya. Nah, ini hasilnya ya. Tegangannya itu untuk 14 volt suplai ke STR itu seperti itu juga, denyut ya. Kalau di multitester digital seperti ini, naik turun. Ini dia. Setelah itu saya coba untuk, saya cabut dulu untuk mengganti karena curiga tadi tegangan di bagian Elco 50 volt 47 F nya itu tegangannya naik turun. Saya curiga di ini, langsung saya ganti ini STR ya. STR ini saya ganti, ini dia. Sampai 2 kali saya ganti, tapi hasilnya masih tetap seperti tadi ya. Begitu start dia turun,
start lagi turun. Oke, selanjutnya saya ganti ini optocoupler dan TL431, tapi hasilnya juga seperti masih bertahan. Begitu start dia langsung turun, anjlok ya, anjlok, dia turun jadi 0 tegangan. Ini penyakit seperti ini biasanya juga di bagian feedback untuk umpan balik ya, antara tegangan ini untuk tegangan B plus 115 ya, ini diumpankan kemarin ke TL431. Di antara TL431 ini ada R sekitar 100K 2 buah. Dia tepatnya ada di ini ya, R816 dan R815. Itu nilainya 100K. Saya ukur dengan melepas satu buah kaki yang ada di sini ya. Saya lepas, saya ukur, nilainya tidak begitu turun drastis ataupun menurun ya, masih di ambang normal. Tapi walaupun seperti itu, saya coba juga untuk menjumper ataupun mengganti ini ya, resistor yang 100K. Ini saya sudah buat, saya coba saya jumperkan kemari. Untuk sementara yang aslinya itu saya lepas kakinya sebelah ya, saya jumper dan coba saya nyalakan, hasilnya masih tetap sama. Lanjut, nggak berhenti di 100K itu ya, saya lanjut ke R yang berikutnya yang masih berhubungan dengan TL431 ya. Ini TL431 dan optocoupler. Ini saya lepas semua untuk sebelah kakinya dan saya coba ukur satu persatu. Tapi setelah itu tidak ada R yang mencurigakan ya. Kalau bisa dilihat dari atas seperti ini nih. Nah, itu dia ya. Ini yang sudah saya saya lepaskan kaki yang sebelah, saya coba ukur. Setelah itu, karena saya ukur tidak ada yang mencurigakan ataupun menurut saya nggak ada yang rusak, saya pasang kembali dan saya nyalakan kembali. Saya coba start sekali lagi, hasilnya juga masih sama, tidak ada perkembangan ya, tidak ada perkembangan. Saya akan coba nyalakan lagi. Nah, itu dia hasilnya seperti itu. Nah, saya nggak ya, mungkin kalau sebagian teman-teman barangkali kalau dapat kasus yang seperti ini pasti bisa jadi nyerah ya, alias main jalan pintas, hajar terus pakai gacun, tempel, pasti jadi. Iya, pasti jadi, memang betul, nggak salah. Tapi kita perlu bersabar, karena mencari penyakit itu kan yang nggak gampang, hanya perlu kesabaran ya. Kalau kita nggak sabar, gampang nyerah, ya pasti nggak akan dapat penyakitnya, ilmunya juga nggak akan nambah, kan gitu. Jadi tadi sudah saya obrak-abrik di bagian feedback umpan balik ke TL431 dan optocoupler di bagian sekunder ya. Bagian situ sudah saya dan sekarang kita lanjut ke sini. Ini belum saya ukur ya. Untuk ini masih berhubungan dengan optocoupler. Saya akan ukur ini R berapa ini. Saya ukur ini, nanti ukur untuk R yang ini, dan selanjutnya saya ukur nanti untuk
R yang ini ya, R806, dan yang ini R berapa itu ya, ini yang masih berhubungan dengan optocoupler, karena tadi sudah saya ganti STR nya nggak mempan, ganti optocoupler TL431, kemudian R100K 2 buah juga nggak mempan ya. Oke, kan saya susun dulu. Untuk ini kan kamera saya pegang, saya susun dulu ya. Oke, lanjut, saya pindahkan meter dulu ke ukuran ohm. Seperti ini. Tapi jangan lupa kita buang dulu muatan yang ada di kapasitor elko yang 300 volt tadi ya. Kita buang pakai ini, pakai colokan solder. Kita buang karena kita nanti mengukur di bagian ini ya. Kalau masih ada muatan, nanti bahayanya satu multi tester bakalan rusak ya. Oke, sudah saya buang. Untuk memastikannya kita cek dulu ini, seperti ini, ukur dulu. Nah, tegangannya tinggal sekitar 3 volt lah, jadi nggak begitu pengaruh ya. Oke, lanjut kita putar ke ukuran ohm. Kita ukur dulu untuk R berapa nih, R850 kok nggak salah ya, ya R853 atau 50 ini. Ya, hasilnya ini ukurannya masih ohm ya, berarti masih nyambung. Bila ragu, kita lihat dari atas. Kita balik dulu untuk melihat nilai yang sebenarnya ya di R berapa tadi yang sudah kita ukur. Oh, dia jalur ya, bukan ini, bukan resistor ini ya, dia jalur, pantas dia nyambung. Oke, selanjutnya yang masih berhubungan dengan optocoupler, yaitu R806 ini ya. Ini kalau ditelusuri jalurnya dari sini. Oh, meternya nggak kelihatan. Nah, ini dia. Ada nilainya 25K. Coba kita balik kembali. Nah, 25K. Apakah benar ini? Memang ini kan belum dilepas ya, masih diragukan. Tapi paling tidak kan dia mendekati nilai yang aslinya ya. Coba untuk memastikan kita balik kembali. Kita lihat dulu untuk R806. R806. Saya lihat dulu ya. Untuk R806 itu nilainya 5,6K. Ya, 5,6K kalau nggak salah itu, karena warnanya itu hijau, biru, oranye atau merah itu ya. Ya, pokoknya sekitar 5,6K lah. Oke, 5,6K. Coba saya akan turunkan dulu kameranya untuk melihat dari jarak dekat.
Saya akan zoom dulu. Ini dia untuk R808. Tadi saya salah lihat ya. Nilainya berapa itu? Ntar saya cari pembersih dulu. Oke, dipastikan itu nilainya 5,5K. Oke, saya akan lepas dulu. Saya akan lepas dulu sebelah kakinya ya. Lalu saya coba untuk mengganti R5,5K. Ini ya. R5,5K. Berapa sih sebetulnya itu? R808 ya. Itu ya yang coba saya akan gantikan dulu. Oke, saya lepas dulu ya sebelah kakinya ini. Terus saya nanti akan jumper untuk R5,5. 5,5 kita jumper di bagian atas saja ya. Saya congkel dari bawah untuk melepaskan dari jalurnya ya. Oke ya, udah saya lepas kakinya sebelah. Lalu saya akan cari dulu R5,5 ya. Nah ini ya, R5, kok nggak kelihatan, 5,5 ya. Oke, lebih jelasnya saya ukur ya, saya ukur di sini. Nah itu ya, 5,5. Kelihatan meternya ya. Saya geser lagi. Lima koma lima ya. Oke, saya akan pasang dulu. Saya pasang dulu dari sini untuk sementara ya. Kita lihat nanti hasilnya. Oke, sudah saya pasang. Nah ini ya, saya pasang dari sini untuk sementara. Oke, kita atur dulu meter. Oke ya, saya akan ini dulu. Saya coba nyalain.
lalu saya ukur, ada bunyi ceprek itu ya. Nah itu dia, ternyata memang itu tadi. Jadi gangguannya ada di R806 ya. Ini dia, ada suara playback udah nyala di TV. Nah, lihat itu untuk heaternya udah nyala. Oke ya, ini hasilnya 114,4 volt untuk B plusnya. Oke ya teman-teman, ini kayaknya udah kepanjangan videonya. Mungkin tuh sore hari ini itu yang bisa disampaikan ya. Jadi teman-teman jangan nyerah. Kalau nyerah nanti nggak dapat ilmunya, nggak dapat ininya, jawabannya ya. Jangan gampang nyerah, supaya nanti dapat ilmunya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.